Amin. Ikut Tuhan itu nggak dapat bidadari gitu ya, Bakul. Nggih. Enggak lah, kita itu nggak ada kita itu nggak mikirin itu. Yang penting kita itu untuk menyembah Tuhan kita itu luar biasa. Nggak Kita sih mikirin kalau enggak, tapi Pito mikirin, ya nggak Pito? Nggih, Mbak, nggih. Nggih, Mbak. jangan ya Dek ya. Iya, enggak. Nggih, Mbak. Ayo teman-teman yang naik, mau naik silakan yang Kristen, yang Islam juga boleh. Coba Mbak lu ngomong lagi. Jangan ya, Dek. Coba ngomong lagi kayak gitu. Coba ngomong lagi. Lagi ya dia dengar, jangan deh ya, jangan. Jangan ya Dek ya, jangan. Ngerasa terlindungi jadinya kayak kakak. Ya, ikut pokoknya wis tau ikut Tuhan itu beres kabeh. Tuhan Yesus tapi Yesus Kristus. Aku tuh di luar Bu mau ngambil apa namanya paketan. Ya, ropopo, aku ropopo. Bang Vito ini pelan-pelan belajar terus Bang di sini Bang biar ngerti. Nggih, Mbak. Alon-alon. Dia lagi belajar. Iya, ojo nggih ra kepanggih. Oh. Tenang aja, Mbak. Terus mangan burung. Kepanggih apa itu artinya kepanggih? Iya, tapi nggak melakukan. Iya, tapi nggak melakukan gitu. Nggak kepanggih. Maksudnya iya, tapi nggak melakukan. Iya tok gitu kan. Iya, makanya aku bilang gitu. Jangan bebal. Aduh, salah ngomong lagi ntar bahasa Jawanya. Iya, si Pito ini udah aku bilang dia nunggu ditendang sama Tuhan Yesus aja biar dia tobat. Tunggu dikasih hentakan gitu loh. Aku tak ngelakoni, Mbak. Takut ngelakonin apa kau? Aku ngelakoni, Mbak. Apa ngelakoni apa coba artinya? Ngerjain. Ngelakoni itu kan apa jenenge? melakukan. Melakukan itu apa namanya? Menjalani Melakukan apa? Orang ngerti sampean ya. Tapi Vito gini ya, kalau misalnya kita mendengarkan pengajarannya Bu Sofi, itu bukan hanya kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk menembus manusia dari dosa. Ada banyak hal. Iya, betul. Itu dulu yang udah diketahui gitu. Sayangnya Bu Sofi lagi gintur sih. Nggih, Pak Obe, nggih. Lagi gintur. Ngantuk banget kali deh. Pelan-pelan nanti kan Iya. makin lama makin paham. Di sana kan masih jam berapa tempat usopin? Jam 5, jam 4 apa ya? Apa jam 3 gitu. Terus Ya, ntar subuh baru ngelang ngajarin hati. Bang Vito jangan lupa berdoa, minta Iya. Tuhan Yesus pimpin pengertian pribadi sama Bang Vito. Bu Sofi kalau ngajar tuh sambil beri nendang supaya kita nggak bosan. Ntar dia tuh ngajar. Aku biasa, belum biasa tuh, Mbak. Tapi kalau udah ada kemantepan hati itu nggak ada kekhawatiran lagi sih. Itu aku dulu itu saat udah yakin percaya tuh nggak mikir aku nanti diusir keluargaku apa itu udah nggak mikir itu lagi. Yang penting aku percayakan hidupku sama Tuhan gitu. nggak mikir yang reno-reno corok Jawanya, yang penting sama Tuhan gitu.
Dia masih kicep, Pak. Masih kicep deh. Terus Saru, jangan dong. Kicep tuh gini loh, Pak. Kicep tuh maksudnya masih takut gitu. Micep kan artinya bukan. Kicep, kicep. Bukan. Masih Masih takut. ketakutan. Kicep. Kayak orang baru bangun tidur. Oh, ada Pak Kucek-kucek itu. Petra. Salam Iya, aku kenal juga Pak nggak Petra. Lambu, nggak tahu. Aku pura-pura nggak lihat. Hanya dari tadi saya di depan itu ada green dari siang tadi kan. Gimana? Terus aku komen-komennya nggak tahu dijambak, nggak tahu Pak penggugat atau Pet yang jambak aku. Nggak sebenarnya kan. Saya tadi yang jambak. Oh gitu. Enggak, Bet. Sebenarnya kan bukan saya mengulang lagi enggak ya. Peristiwa intimidasi itu terjadi pada anak saya yang TK sama yang waktu SD ya. Jadi cuman mereka berselisih sekitar 7 tahun. Jadi waktu dari pengalaman pertama itu Alkitab diumpetin begitu. Nah pada saat itu anakku lapor, loh kok kamu kok ditegur sama guru agama nggak bawa Alkitab, kan udah bawa, diumpetin kenapa nggak cerita gitu. Terus saya kan tanya di grup orang tua wali murid kan. Nah ada beberapa bilang begini jawabnya, hal seperti itu nggak penting begitu. Nah saya kan naik pitam, maksudnya apa seperti ini kan begitu. Kalau nggak penting, kenapa kalian urusan dengan urusan dengan anak saya? Sekarang logikanya, bagaimana saya mau tertarik dengan kalian sementara kalian mendidik anak kamu melakukan seperti itu? Kalau kami satu keluarga ikut kamu, berarti kalian mendidik saya untuk berbuat jahat. Apakah itu bukan perbuatan baik atau jahat? Saya bilang begitu. Akhirnya kan dipanggil saya sama kepala sekolah. Saya nggak terima hal seperti itu. Nah itu. Terus yang TK juga begitu. Pada saat selesai sekolah, mau biasanya kan kayak gelang sipatu gelang gitu kan, mau pulang sekolah kan kalau TK. Ini enggak, mereka berselamat terus dia mengatakan Islam yes, kafir. No, gitu menunjuk ke anak saya perempuan. Nah itu pun saya terus bilang sama gurunya, kok adanya seperti ini, saya bilang begitu. Ini kan sekolah negeri bukan sekolah swasta. Saya katain begitu. Itu baru yang di tahun segini. Di masa hidup saya waktu kecil pun juga seperti itu begitu, dan itu lebih parah lagi, lemparin batu. Tapi bukan hal itu terus saya kayak kepahitan, enggak loh ya, karena disitulah Tuhan mendidik saya bagaimana anak umur kelas 1 SD 7 tahun mempertahankan belum tahu iman ya, mempertahankan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan, itu terbukti sampai sekarang kan seperti itu. Nah itu Kita memang dibentuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tangguh imannya, bukan menjadi anak-anak yang gampangan. iya. Nah sekarang coba dibayangin, saya udah berkali-kali ya bercerita juga bersaksi, anak umur 7 tahun tidak dikasih makan dengan satu syarat, kalau kamu mau makan kamu harus ikut belajar membaca mereka kan gitu. Pasti mau dong. Saya tidak, lebih baik saya menangis semalaman seperti itu dengan tangan diikat. Bahkan pernah dipukul pakai payung sama carang itu apa ya Mbak? Ranting-ranting bambu. Ri. Nah, seperti itu. Tapi di situ makin lama saya makin mengerti. Jadi mungkin saya istilahnya begini, bisa menggunakan logika waktu anak kecil ya. Kalau saya ikut mereka berarti saya harus melakukan itu terhadap orang lain. Mas saya nggak mau menyakiti seperti itu. Karena kalau disakiti nggak enak. Sesuatu yang jahat. Iya seperti itu. Dan itu terbukti sampai sekarang kok. Terus ingat nggak? Karena itu kan orang tua asli ya. Dulu mukulin saya suruh sebegini yang nganu, dan dia berkilah-kilah. Nah setelah berkilah-kilah gitu istilahnya takiyah begitu, saya terus mikir, oh di dunia apa jadi begini, apa dunia nyata aja seperti itu kan gitu. Jadi makanya saya kadang juga nggak terima ya teman-teman kok dikatakan yang bikin ulah keributan dalam medsos tentang keyakinan
itu dilimpahkan ke kita, padahal enggak, diawali dari mereka dan mereka juga nggak sadar diawali dari kitabnya, itu sudah tertulis begitu. Coba isi kitabnya kan. Makanya Abi lari ke sana ke stage sana ngapain coba kalau untuk memperjuangkan untuk menghapuskan beberapa ayat yang menimbulkan keributan. Nah itu, mereka logikanya sama sekali nggak make, diawali dari pedomannya sendiri. Benar Pak Petra. Mereka nggak menyadari bahwa dari kitabnya sendiri udah ngajarin mereka begitu. Masa kita yang duluin? Iya, kan sekarang gini, berita-berita sekarang coba oke lah kita dikatanya yang memulai. Nah berita-berita yang ditampilkan apa coba, gereja di inilah dibakarlah seperti itu kan, itu dari siapa yang mulai kan begitu. Jadi waktu saya itu ada gereja di saya nggak kaget. Loh kenapa? Langsung sudah ajarannya seperti nggak bisa baca ini baca itu awalnya dari situ. Jangan nyalain orangnya, nyalain itunya, fondasinya. Logikanya gini aja lah, mana ada sih kelompok kecil terus cari gara-gara kepada kelompok besar, kan nggak masuk logika akal sehat manusia. Mana lah berarti kelompok kecil itu melawan kelompok besar itu. Kadang itulah mereka. Iya. Tapi mau bagaimana ya kita memang merasa jadi korban. Iya. Aneh itu. Ajarannya kita juga nggak mau Bang. Kenapa ya? Kalau keajarannya kita juga nggak mau intimidasi begitu. Ya, emang begitu. Ya kan begitu. Gimana? Bagaimana mau tertarik kalau ajaran begitu, berarti aku harus ikut gitu ya, nggak mau. Oke, sorry. Kan gitu. Nehi ya Pak. Nehi. Pandai kute lah itu, pandai kute. Kan begitu kalau bahasa India. Anakku pun sama Pak. Anakku juga waktu masuk SD pun juga sama, dibully. Oh Kristen aja dibolo. Gitu. Untung anakku itu kan dari kecil udah bukan doktrin sih, lebih sama mereka harus mengasihi bla 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 kayak gitu. Jadi dia itu dibully itu cuma bolo nih setan kayak gitu. Iya. Jangan Tode. Gimana Pak? Jangan ya dek ya, jangan. Jadi buru-buru pengen murtad. Enggak begini, murtad jangan buat main-main ya Mas ya. Bener-bener belajar. Enggak, kau jangan murtad dulu. Aku belum punya kardus Indomie. Nanti kalau aku udah ada satu kardus Indomie, baru kau murtad. Nanti kau murtad pas Natal ya, pas kardus Indomie. Permen. Kalian nanti siap ya, Itu, Pak Wainot. Kalau Aku kardus Indomie. Pak Wainot nyumbang Iya. apa Pak Wainot? Telurnya. Nanti kau bisa masak Indomie kau sebulan. Telur lah, telur. Kan mana tahu kan nanti diusir Kalau kau mau- kan, betul nggak? kalau mau Nanti kau murtad diusir. jangan keluar dulu, kuatkan iman dulu. Betul, belajar dulu. Nanti Ntar udah Bang Rabi kuat mental ya. Oke lah, nggak apa-apa. Bang Rabi sumbang sosin. Sosin itu apa namanya? Sayur sawi tuh. Saya sawi, cesin. Iya, Aku cesin. nyumbang doa aku. Yang doa belum loh, aku nyumbang doa. Jamunya aja jamu. Iya. Kayak jamu. kau itu dulu, kau tunggu dulu nanti kami siapkan dulu dana kami untuk beli satu kardus Indomie. Bapakku jamu suara merinding tuh dengernya kayak suara yang di ini apa di desa KKN itu tuh yang jadi ules. Lengser wangi. Kau kurang ajar kau. Nanti aku nanti nyanyi Lingser Wengi kaget. Iya. Tapi Iya kau nggak bisa tidur dia begini nanti. ya, belajar tentang Alkitab atau Tuhan Yesus itu sendiri, untuk mempelajari, untuk lebih kenal lebih dekat itu nggak cuman asal mantap aja, nggak. Contoh saya Kristen dari lahir, ini pengalaman saya jadi masuk ke Al Hayat itu
sampai 2 kali, sebenarnya 3 kali tapi berhenti di tengah. Artinya apa? Nggak ada puasnya begitu loh. Sampai kemarin terakhir dikatakan dapat gelar ini kan, ternyata murid abadi itu Wayne Petra. Artinya apa? Nggak naik kelas. Disitulah saya haus akan mendalami tentang Alkitab itu nggak ada hentinya kan seperti itu. Jadi ada hal yang luar biasa pada saat nanti tanya di tempatnya sering-sering mampir di tempatnya Bet. Syukur ada Bu Sofia. Tanya aja semakin bertahap ya seperti itu, nanti akan paham dengan sendirinya, meskipun ada yang bisa langsung mengingat dalam kepala, ada yang ingat tapi lupa, tapi pada saat ada pertanyaan dia akan keluar dengan sendirinya seperti itu. Karena unik sekali dalam kekristenan ini ada yang mendampingi Roh Kudus itu yang membuat kita lebih paham tanpa bisa dikatakan dengan apapun kata-kata seperti itu. Terkecuali kalian yang punya yang bagus, itu akan lebih mumpuni kan. Jadi hauslah akan pertanyaan seperti itu. Tetapi ya kalau syarat saya begini, sebelum memberikan pertanyaan, lepaskan dulu baju, karena di situ akan menemukan. Tapi kalau saya misalnya saya bertanya ke agama A begitu, tapi saya masih menggunakan agama saya, masih nempel, itu nggak akan masuk, akan bertentangan. Tetapi begitu saya lepas agama saya, atau misalnya saya Kristen bertanya ke agama A, itu nanti akan mengerti dengan sendirinya. Ada suatu perbandingan ya, ada suatu komparasi yang benar-benar luar biasa seperti itu. Jadi teruslah belajar ya, apapun yang itu merasa bukan ragu ya, masa belum mengerti seperti itu. Karena saya pun juga dibentuk dari Zoom, dari TikTok, dari YouTube seperti itu, meskipun saya dari lahir. Itu, terima kasih. Makanya kalau naik koma tuh jangan bawa pisau, naik ke koma tuh bawa senyum aja. Saran gue gini Vito, lu kan lagi mau membaca Yohanes 5 nih, satu perikop. Nah, kalau udah selesai perikop itu, lu catat nih yang lu mau tanya tuh. Sebelum naik koma lu catat. Jadi nanti ketika naik koma ada Bu Sofi, Bu, saya mau nanya nih Bu, ada 5 pertanyaan Bu. Pertama pertanyaannya ini, lu tinggal baca. Sekarang gini Vito, ada orang-orang yang dia tidak pandai menyusun kata-kata ketika mereka berbicara gitu. Tapi ketika dia menulis, dia bisa menyusun dalam kata-kata yang bagus gitu ya, yang tidak gagap atau gimana. Paham. Nah, kalau gue kebiasaannya tuh, gue ngerti apa yang gue mau tanyain. Nah, biasanya pas naik itu acak-acakan, tapi buat narasumber itu nangkep, dia ngerti. Supaya lu nggak acak-acakan, lu tulis dulu. Nah, tulisannya juga acak-acakan gimana nih? Ya, belajar nulis dulu dah, aibu eo. Ini teman-teman gue yang muslim di bawah dia pasti wah kena masuk perangkap nih. Enggak juga semua itu. Bang Vito, kalau nanti udah mantep ikut Tuhan Yesus, nanti hidupmu itu ayem, neng hatimu itu ayem, tentrem. Ya kau belajar aja dulu Alkitab, itu kau baca dulu, belajar. Iya. Biar ngerti dulu. Iya. Siap nyonya. Banyak baca. Tapi jangan borongan juga. Iya, kenapa Mbak Bakul? Buffet, aku itu percaya Tuhan itu nggak belajar loh, Bu. Maksudnya aku langsung percaya, nggak baca. Ya memang. Awalnya nggak. Aku itu nggak karena itu hubungan saya spiritual sama Tuhan ya. Jadi aku tuh nggak belajar Alkitab dulu, tapi saya langsung meyakini bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup gitu waktu itu ya. Terus setelah itu aku baru membaca Alkitab. Belajar. Gitu.
Iya, belajar gitu. Jadi Mungkin Mbak awalnya termasuk aku yang malah nggak orang, belajar. mungkin Enggak, Mbak enggak. Yang benar itu memang seperti ini. Seperti kita loh ya, kalau kita mau jadi murid, kan kita daftar dulu, betul nggak? Sama seperti itu juga, Vito. Kalau kau mengenal Tuhan Yesus itu, kau mau jadi murid, harus ya kau daftar dulu, login dulu, itu loh. Baru Itu aku nanti, memang itu terima iya, Tuhan dulu, Bu. terima Tuhan. Karena ketika kau Pelan-pelan. terima Tuhan Yesus, kau pun terima Roh Kudus. Itu loh, itu bedanya orang percaya dan Itu orang yang yang tidak saya percaya. itu yang saya lakukan, Bu. Itu yang saya lakukan. Jadi aku nggak belajar Alkitab, kan setiap orang kan pengalaman pribadi sama Tuhan kan beda-beda tuh, Bu. Ada yang membaca Alkitab sampai tamat tapi juga Ya, betul. Tuhan itu nggak jamah, ada gitu. Tapi kadang langsung itu karena kan hati kita, kalau Tuhan kan melihat hati kita, sekalipun kita nggak pinter Alkitab, kalau Tuhan udah memilih kita dan hati kita Makanya meresponi dengan baik, Mbak Bakul, tahu nggak Mbak Bakul? Makanya ini yang aku ya. selalu ingat ya. Waktu pertama kali tuh aku mulai di TikTok ini pelayanan, tahu nggak aku bilang apa? Tuhan, aku jujur aja pengetahuan tentang Alkitab nggak banyak, baca Alkitab jarang gitu kan. Pemahaman tentang firman Tuhan ya begitu-begitu aja gitu, dasar-dasar doang gitu. Setelah itu nggak ada gitu. Tapi tahu nggak apa yang aku bilang sama Tuhan? Tuhan, aku tahu aku punya banyak kekurangan. Aku tahu aku sangat terbatas. Aku bukan orang yang pintar seperti di luar sana. Aku malas baca Alkitab. Itu kan, aku malas menghafal. Tapi Tuhan, dengan segala kekurangan ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Iya, Itu aku Tuhan bilang kan saat mau itu hati sama kita. Tuhan. Makanya benar, Tuhan tidak mencari orang pintar. Tuhan tidak mencari orang yang kaya, tapi Tuhan mencari orang yang mau dia pakai. Itu Mau, pertama. Tuhan mencari orang yang apa? Orang yang mau hidupnya diubahkan. Tuhan mencari orangnya apa? Tuhan mencari orang yang lembut hatinya. Tahu nggak apa lembut hatinya? Iya, iya, Orang yang menerima dia. Itu iya, dia. yang Iya. hatinya lentur, bisa maksudnya hati Iya, lentur makanya itu bisa untuk menerima segala sesuatu. iya, untuk kita mengenal Tuhan itu yang paling penting tuh nggak, buka hatimu itu loh, betul. Seberapa bahkan tau nggak di firman Tuhan bilang apa? Bahkan sampai malaikat, walaupun nanti malaikat turun ke bumi, kau pun tetap tidak percaya. Itu tertulis di Alkitab, betul nggak Mbak Bakul? Itu ada di Alkitab ayatnya. Bahkan malaikat pun nanti turun nih, yang langsung malaikat yang datang memberitakan, kau tetap tidak percaya. Itu loh. Artinya apa? Bang Vito Jangan ada- kau ngarep ada di sini jangan juga. jangan gini, jangan kalau kau terima Tuhan Yesus itu, jangan kau ngarepin pengalaman spiritual kayak orang-orang nanti wah, harus lihat malaikat, harus ketemu Tuhan Yesus. Jangan. Gitu loh. Iya, nggak Betul. semua lah. Pengalaman pribadi Karena firman bukan harus enggak itu spiritual tadi juga. Mbak, enggak, firman Allah bilang apa, bahkan kalau malaikat sekalipun yang datang memberitakan kepadamu kau tidak akan percaya. Paham nggak maksudnya apa? Iya, Paham nggak maksudnya apa itu? Iya. Oke, Kau Mbak. dikasih bukti pun ya, dikasih apa kau tetap nggak percaya gitu, artinya apa? Kenapa? Jangan keraskan hatimu, itu loh maksud Tuhan, itu loh. Bang Itu Vito, maksudnya. Bang Vito ada di sini. Bang Vito ada di sini itu bukan karena kebetulan loh. Karena di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Memang Tuhan sudah pilih Bang Vito juga untuk ada di sini untuk belajar sharing. Kalau Bang Vito terima dengan hati yang terbuka, ya akan Tuhan jamah hatinya. Kalau Bang Vito cuma pengen tahu tapi tidak terima, ya wassalam. Oke, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, jadi banyak pun kau baca firman Tuhan, kalau kau nggak buka hatimu, nggak lembutkan hatimu, percuma. Aku kasih tahu. Makanya paling perlu itu dari manusia atau nggak apa? Hati yang lembut. Artinya lembut gini loh. Lembut itu bukan kau lihat dari misalnya kau teriak atau enggak, itu bukan begitu. Tapi sikap hati kita dalam hati kita ini loh. Ketika kau sudah diberitakan, kau harus buka hatimu. Itu loh, terbuka akan kebenaran. Itu yang paling penting. Itu loh. Ada orang yang kayak gue nih ya, ngomong nih kayak gini keras teriak atau apa, tau nggak lo? Tapi tau nggak, hati gue tuh kayak sekarang nih ya. Kalau ngelihat nih kadang kalian menghujat apa itu, aku nggak benci, tapi gue sedih nih, gue nangis gitu loh. Inilah orang-orang yang harus kami perjuangkan, harus kami doakan, harus kami beritakan. Gitu Vito. Itulah hati yang lembut. Jadi Oke, Mbak. tergerak oleh belas kasihan, betul nggak Mbak Bakul? Jadi begitu orang Kristen ini.
Makanya kalau aku sendiri aku sangat bersyukur gitu loh. Artinya dengan segala kekuranganku gitu, Tuhan mau pakai aku gitu kan. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tapi semua benar karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Termasuk kami-kami ini diselamatkan, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang akan bisa masuk surga kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Iya kan? Kalau bukan karena Dia menyelamatkan kami, mana bisa kami semua ini selamat? Hartamu, perbuatan baikmu, Cukup Roma. pikir enggak, emang kau pikir bisa itu membayar jiwamu ini yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang sudah terjadi kepada iblis. Mana Ini mah bisa? ujung-ujungnya baca Oh, gini, enggak ini Vito, mah. kalau Iya. sekarang nih kalau lo berimajinasi ya, Tuhan Yesus itu sudah mengulurkan tangannya kepadamu. Bang Vito mau nggak aku doakan? Tinggal kamu meraih tangan Tuhan itu yang sudah Dia ulurkan kepadamu. Bang Kalau Vito kita mau nggak doa? Aku doakan ya. Enggak. Lu ngomong aja gue udah merinding, Pak, apalagi lu doa, Pak. Wah, Gini. Coba Vito, Enggak, kau aku berani enggak? cuma doa Bentar dulu Mbak Bakul. Untuk doa untuk Mbak Bakul gini, bentar dulu ya. Vito, kau mau nggak? Atau udah berani nggak menyebut Tuhan Yesus gitu? Udah berani nggak kau memanggil Dia Tuhan Yesus gitu, Vito? Tuhan Yesus apa? Iya, jadi kayak kemarin kan kita bahas tuh tentang Nyengir, gua ngomong gitu nyengir Loh, lagi. enggak. Kan kemarin kita bahas tentang Tuhan Yesus dan perempuan Samaria tuh. Kan tadi malam itu kan kutanya samamu. Nah, ketika Yesus katakan, "Akulah Dia." Ya, akulah Dia. Dia siapa maksud itu? Sang Mesias, juru selamat, bukan sekedar nabi seperti yang kalian katakan. Itu loh. Bapak Itu luar biasa loh. Bapak saya udah dulu deh. Ini gue kapan bacanya, mandi nggak baca enggak jadinya. Baca kok Bang nanti Fit, malam sebelum Bang Vito, tidur, Bang kalau nggak Vito, pagi. Aku doa buat Bang Vito ya. Ya, Mbak. Diaminkan aja. Shalom. Ya, shalom. Pak. Gue sih udah pernah berapa kali ya gue dengar Vito nyebut Yesus tapi didahulukan dengan kata Tuhan di depannya. Udah berapa kali ya gue dengar ya? 3 kali apa 4 kali? Di beda-beda room. Makanya catat, Bang. Makanya tadi gue bilang, lu tuh sebenarnya seperti yang gue bilang tadi. Ya udah, gue mandi dulu deh, Bang ya. Ini gue nggak mandi enggak ini mah. Panjang terus. Lama-lama gue dilempar panci sama emak gue nih. Oh, saya ngerti. Rumah aku doakan udah turun. Aku masih di sini, Mbak. Bercanda dia. Ya udah doain Mbak Bakul biar dia terima Tuhan Yesus cepatnya. Doain ayo. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berkumpul di room buffet Tuhan. Engkau urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di sini, dan Tuhan memberkati setiap kesehatan dan pekerjaan kami. Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk saudara kami Vito. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hatinya, pikirannya, dan seluruh kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hatinya, pikirannya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan, yang punya otoritas di dalam kehidupannya Bang Vito saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, pekerjaannya, masa depannya, keluarganya, Bapak Ibunya. Tuhan memberkati kesehatannya, bahkan apapun pergumulan Bang Vito saat ini, Tuhan jamah sendiri, Tuhan yang ambil kendali Bang
Bang Vito ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat ini saudara-saudara kami yang ada di sini ya Tuhan saling menguatkan dan urapi setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam room ini Tuhan. Urapi kiranya ya Tuhan lidah bibirnya ya Tuhan untuk mengabarkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi room ini. Haleluya. Amin. 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 Makasih Mbak Bako untuk doanya nih. Kita juga teman-teman ya di rumah kita doakan Vito biar dia cepat-cepat dijamah oleh Roh Kudus agar membuka hatinya Karena terima kalau Tuhan Yesus. aku itu kalau ada Amin. gerakan untuk gerakan hati untuk berdoa aku harus doa Bro, nanti kalau enggak Amin, aku Iya, mantap luar benar. biasa. Iya, harus seperti itu. merasa apa ya terbebani. Iya. Emang begitu sama kayak kita kan. Kalau kita harus ngomong walaupun nanti orang yang dengar ini nggak suka, tapi kita kalau kata Tuhan harus kita kasih tahu karena kita mengasihi orang itu kita harus kasih tahu. Kalau kita nggak kita sampaikan kita berdosa. Benar itu. Iya. Semangat Bang Vito Masuk ya. berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Kau bilang, Vito bilang makasih tuh sama Mbak Baku sudah doain kau. Itu doa memberkati kau juga. Ya, Salah. makasih. Iya, makasih turun dulu ya. Oh iya, makasih. Semangat Bang Vito ya. Oke. Jangan Makasih, komen Bu, ya. hot Saya lagi. tugas Oke, saya tugas Pak negara Bakul. dulu. Makasih. Iya, Pak. Makasih Mbak Baku. Tuhan Yesus berkati. Iya. Oke, terima Ya, kasih shalom. semuanya. Shalom. Shalom. Mantap. Shalom, shalom. Doa orang turun ya, Mbak. benar, besar kuasanya. Siapa? Mana sampai ini? Aku izin turun dulu ya Mbak Fit ya. Terima kasih loh ya. Semangat. Siapa? Loh, pada kemana nih? Aduh. Why not Petra ya? Yo, makasih. Ini ada di Bang Derion. Makasih ya. Shalom. Selamat Yo, bye. sore. Tuhan Yesus berkati. Tunggu sebentar aja nih cuman ya. Iya ngabuburit nunggu Rion, kau Lama Rion. itu ada si Koko Widanarko lo menunggu lo. Tugas Itu lagi itu puasa. Rion. enggak. Bang Ade.